Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian kita hari ini diambil dari Esra pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 28. Judulnya adalah Tidak Menjadi Padam. Bagaimana mungkin Esra dari seorang buangan menjadi orang kepercayaan raja? Bagaimana mungkin ia dipercaya dan diutus oleh Raja Artasasta untuk membangun bait Allah di Yerusalem? Mengapa Esra begitu istimewa di mata Raja Artasasta? Sebab Esra memiliki kehidupan yang berbeda, seorang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bahkan orang-orang di seluruh Babel mengenalnya sebagai seorang yang ahli dalam hal Taurat Tuhan. Itulah sebabnya Raja memberi dia segala yang diinginkan oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Belajar dari keteladanan Esra dalam kondisi sulit dan penuh tekanan. Justru bertekun meneliti dan merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Sementara orang-orang buangan lainnya mungkin sedang merenungi nasib dan mengasihani diri sendiri. Tidak berhenti di situ, ia pun tekun mengajarkannya pada orang-orang buangan di Babel. Kehidupan Esra benar-benar menjadi kesaksian bagi bangsanya. Karena itu dia percaya melaksanakan mandat sang raja. Ya, Esra tidak hanya mahir tentang Taurat Tuhan secara teori, tetapi juga setia melakukan Taurat itu di dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat di mana kita dibawa dalam situasi yang sulit untuk menguji kualitas iman kita, mungkin kita berada di tengah-tengah begitu banyak orang yang kehilangan harapan. Apakah kita tetap berkomitmen untuk menunjukkan kehidupan yang berbeda? Apapun situasinya, kiranya roh kita tidak pernah padam untuk tetap berpegang pada firman-Nya. Perkenanan Tuhan akan nyata kepada orang-orang yang setia berpegang pada firman-Nya. Nah, hari ini kita akan sedikit belajar tentang sejarah bangsa Israel, kemudian bangsa Babel, dan dilanjutkan dengan sejarah bangsa Persia ya. Jadi jarang sekali kita di khotbah-khotbah di gereja yaitu belajar tentang sejarah gitu ya. Nah, supaya ini renungan harian pada hari ini khusus kita belajar tentang sejarah. Jadi mungkin renungan hari ini bisa ditandai khusus gitu ya. Atau video di-download atau diapakan gitu. Karena ini khusus sekali belajar tentang sejarah. Supaya para pembaca Alkitab ini mengerti gitu ya. Kalau sedang baca kitab ini atau dengar cerita ini itu sebenarnya posisinya itu ada di mana. Atau kalau sedang lagi ngomongi raja ini itu sebenarnya di negara mana sih gitu ya. Oke, sekarang kita sejarah bangsa Israel. Dimulai dari raja. Di sini tidak dikelihatan gitu ya. Tapi raja pertama tahu yaitu Saul. Raja kedua yaitu Daud. Raja ketiga yaitu Salomo. Nah setelah Salomo Israel itu pecah jadi dua. Yaitu Israel Utara dengan ibu kota Samaria. Israel Selatan dengan ibu kota Yerusalem. Nah Samaria ini dikalahkan oleh bangsa Asyur. Jadi hancur semua. Kemudian sedangkan di selatan Israel Selatan dikalahkan oleh bangsa Babel. Yang dengan rajanya yang terkenal yaitu Raja Nebukadnezar yang biasanya dicatat di kitab Daniel. Nah kemudian sejarahnya setelah Nebukadnezar meninggal, dia digantikan oleh seorang yang bernama Ewil Merodak. Lah namanya Ewil Merodak ini tercatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 27 sampai 28. Nah, ini ya, Ewil Merodak. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin, Raja Yehuda dibuang dalam bulan ke-12, pada tanggal 27 bulan itu, maka ini ya, Ewil Merodak, Raja Babel, pasti Anda tidak kenal loh ya siapa Ewil Merodak ini. Ewil Merodak pengganti daripada Nebukadnezar, Raja Babel, dalam tahun dia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya pada Yoyakin. Dicatat lagi, kedua Ewil Merodak bicara baik-baik pada Yoyakin, dan intinya sama Yoyakin ini baik-baik lah, intinya seperti itu. Oke. Nah, kemudian Ewil Merodak ini kemudian dibunuh oleh namanya Negal-Sareser. Negal-Sareser ini siapa? Negal-Sareser ini panglima Nebukadnezar. Nah ini ya, Negal-Sareser. Maka Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, beserta Nebusyazban, kepala istana, dan Nergal-Sareser, panglima, dan semua perwira tinggi Babel mengutus orang bla bla bla.
Nah memang pembunuhannya tidak ditulis di Alkitab. Cuma di dalam sejarah itu Ewil Merodach itu memang dibunuh oleh Nergal-Sareser, panglimanya ini ya. Panglima daripada Nebukadnezar. Nah Nergal-Sareser hanya memerintah 3 tahun. Kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Labasi-Marduk. Nah Labasi-Marduk ini rupanya gak entos ya. Tidak cakap untuk memerintah. Sehingga perintahnya itu sama seperti orang hamil. Merintah cuma 9 bulan saja. Dianggap tidak mampu terus dibunuh. Nah setelah dibunuh kemudian digantikan oleh yang namanya Nabonidus. Nah Nabonidus ini ternyata Raja Babel sering travel. Jadi Babel ini kan daerah jajannya luas. Sehingga dia tuh lebih tertarik untuk mempelajari kuil-kuil jajahan Babel. Yang banyak variasinya dari budaya-budayanya itu. Daripada berdiam di negeri Babel. Itulah sebabnya Nabonidus itu karena sifatnya yang seperti ini kemudian digantikan atau lebih tepatnya memerintah bersama dengan yang namanya Belteshazzar dalam Daniel 5 ayat 1. Nah, itulah sebabnya Daniel disebut sebagai orang ketiga paling berkuasa di Babel setelah Nabonidus dan Belteshazzar. Ini dua-duanya kecatat dalam Alkitab. Daniel 5:1 dan Daniel pasal yang kelima ayat 29. Jadi kita lihat ya. Raja Belteshazzar, ya ini kan yang dari Nabonidus ke Belteshazzar. Mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Nah kemudian ini. Lalu atas tita Belteshazzar dikenakanlah pada Daniel pakaian dari kain ungu. Dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Dan dimakluman tentang dia, tentang Daniel ya. Dia mempunyai kekuasaan sebagai apa? Orang ketiga. Lah kalau kita nggak ngerti sejarah, kita kan bingung. Lah orang ke-1 sama kedua itu siapa? Orang ke-1 jawabannya Nabonidus. Orang kedua jawabannya Belteshazzar ini. Sampai sini jelas ya? Oke kita lanjut. Nah setelah pemerintahan daripada Belteshazzar, itu ada yang namanya Persia di bawah Kores atau kalau bahasa Inggrisnya itu Great Cyrus itu menyerang Babel. Nah ini sudah pindah ya. Jadi dari sejarah bangsa Israel pindah ke sejarah bangsa Babel. Bangsa Babel masih ingat ya rajanya siapa ya? Coba diingat-ingat ya. Nebukadnezar. Kemudian digantikan oleh namanya Ewil Marduk. Ewil Marduk ya. Kemudian digantikan oleh Nergal-Sareser karena dibunuh, ya toh. Kemudian diganti oleh anaknya yang namanya siapa itu tadi? Ini ya, Labasi-Marduk. Labasi-Marduk karena gak entos mimpin, kemudian diganti oleh Nabonidus. Nabonidus diganti atau memerintah bersama dengan Belteshazzar. Kenapa kok seperti itu? Karena Nabonidus ini lebih sering keloyongan. Ini seperti itu. Sehingga itulah sebabnya Daniel disebut sebagai orang ketiga. Jadi inilah hubungan sejarah bangsa Babel kaitannya dengan penulisan Alkitab. Terutama di kitab Daniel. Oke sekarang kita beralih ke sejarah bangsa Persia. Nah jadi gini, Persia ini kan menyerang daripada Babel. Lah perintah penyerangan terhadap Babel itu memang yang memerintahkan Kores. Ya. Cuma pelaksanaannya itu dilakukan jenderal yang bernama Gubaru atau nama lainnya Darius. Ini adalah orang Media. Orang Media itu ya ini kan seringkali kita dengar namanya Media Persia. Sebenarnya kerajaan Media dan Persia itu pisah, tapi Persia itu berhasil mengalahkan kerajaan Media dan orang-orangnya direkrut untuk memperluas daripada kekuasaan Persia. Nah Darius ini memerintah menguasai Babel selama 14 bulan. Darius inilah yang disebut di kitab Daniel pasal 6. Daniel di gua singa. Nah itu dengan ada kata namanya Darius. Jadi Darius ini sebenarnya Raja Media, bukan Raja Media ya, berasal dari Media,
menerima kuasa dari otoritas Persia. Ya, setelah merintah 14 bulan Darius meninggal, kemudian Kores ini turun tangan ke Babel. Jadi karena meninggal kosong, Babel tidak ada yang ngurus, Kores turun tangan langsung. Nah kalau di dalam dunia sekuler nama Darius ini disamakan dengan namanya Syaksares II. Ya, lah Kores kan tadi sudah meninggal ya Darius ya. Kemudian Kores memerintahkan orang Israel kembali ke Yerusalem di tahun pertama ketika menggantikan Darius. Nah ini mulai masuk kitab Esra. Dari tadi belum masuk kitab Esra. Ini sekarang mulai masuk kitab Esra. Gitu ya. Mari kita lihat ya. Esra 1 ayat 1. Pada tahun pertama zaman Kores. Raja siapa? Persia. Tuhan gerakkan hati Kores. Raja Persia untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Yang diucapkan Yeremia ini apa sih? Ini loh. Yeremia 29 ayat 10. Bunyinya seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Nah ini ya, merah-merah ini penting ya. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dan mengembalikan kamu ke tempat ini, ke Yerusalem maksudnya. Nah, siapa yang dipakai Tuhan untuk mengembalikan bangsa Israel ke Yerusalem? Kan tidak mungkin bangsa Israel kembali sendiri. Waktu itu masanya dikuasai oleh Persia kok. Masih di zaman pembuangan kok. Ya kan? Nah, ini waktu zamannya Kores, gitu ya. Jadi waktu zamannya Kores. Ini ya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Jadi begitu ya, Kores seperti itu. Masih ada lanjutannya enggak? Oh ada. Jadi kita perlu tahu ya kebijaksanaan daripada politik bangsa Persia dan bangsa Babel. Jadi kalau bangsa Babel itu mikirnya gini, orang-orang jajahan itu harus diusung ke Babel, ke Mesopotamia itu ya. Terus kemudian di sana di brainwash. Dengan cara apa? Ngubah identitas daripada orang jajahannya. Cara ngubah identitas siapa? Ya namanya diganti. Contoh kayak Daniel, Hanaya, Misael, Asarya. Itu kan diganti namanya kan Belsasar, Sadrak, Mesak, Abednego. Dan mereka dipaksa untuk nyembah dewa-dewa Babel. Yang akhirnya mereka dipaksa menyembah tapi akhirnya mereka dibakar di dapur api. Tapi toh akhirnya tetap selamat. Ya. Jadi itu dari bacaan-bacaan kitab Daniel, kita bisa melihat bahwa strategi politik daripada bangsa Babel adalah pengen orang-orang jajan itu dilucuti identitasnya. Beda dengan bangsa Persia. Jadi kalau bangsa Persia itu membiarkan orang-orang yang terjajah itu beribadah kepada Allah mereka masing-masing. Mereka tidak dipaksa memeluk agamanya Persia waktu itu namanya Zoroastrian. Zoroastrian. Atau menyembah Ahura Mazda, dewanya. Ya toh? Enggak. Jadi dari sistem perbedaan kebijaksanaan, cara berpolitik, cara menangani orang jajahan inilah yang Tuhan pakai untuk mengembalikan daripada bangsa Israel ke Yerusalem. Begitu ya. Nah ini sekarang hubungan Daniel dan Kores apa? Daniel itu pernah berdoa ya. Mohon supaya orang Israel itu diizinkan pulang dari Babel ke tanah Israel. Lah peristiwa Daniel pasal yang ke-9 itu nanti digenapi 1 tahun setelahnya itu Kores merintahkan Israel pulang pada tahun pertamanya. Jadi Kores ini ya setelah 29 tahun bertahta menjadikan Persia itu kerajaan itu sangat besar. Melampaui semua kerajaan sebelumnya. Setelah 29 tahun memerintah dari tahun 559 sebelum Masehi sampai 530 sebelum Masehi maka Kores ini meninggal. Nah sekarang Kores digantikan oleh anaknya yang namanya Kambises. Kambises digantikan oleh Gaumata. Lah Gaumata inilah yang menimbulkan pemberontakan-pemberontakan pada waktu kerajaan Persia. Loh wong sudah besar ya kerajaannya ya. Jadi Persia ini 15 kalinya luasannya kerajaan Babel. Ya. Jadi besar sekali daerah kekuasaannya itu.
Nah lanjut ya. Setelah Gaumata itu mati, digantikan oleh namanya Darius. Nah perhatikan baik-baik ya. Darius ini Darius orang Persia, jadi jangan bingung. Darius itu ada dua. Darius yang kita bicarakan di kitab Daniel itu adalah Darius orang Media. Darius yang kita bicarakan di sini yang menggantikan Gaumata itu adalah Darius orang Persia. Jadi ini bukan orang Darius yang di Daniel pasal yang ke-6. Darius ini dicatat di Esra pasal yang ke-6. Raja inilah yang mengizinkan pembangunan bait suci. Cuma hal yang menarik tentang Darius ini gini. Dia itu katanya keturunan daripada dinasti Achaemenes. Dinasti Achaemenes itu adalah dinasti yang sama menurunkan Kores. Raja. Tadi yang raja yang berontak, yang nyerang pertama kali ke Babel itu ya. Oke, sampai sini jelas ya. Ini poin penting ya. Dariusnya ada dua. Darius orang Media dan Darius orang Persia. Darius orang Media dicatat di Daniel pasal 6. Darius orang Persia dicatat di Esra pasal yang ke-6. Oke. Esra pasal yang ke-6. Dikatakan gini ya. Jadi kenapa kok di zaman Darius itu diperbolehkan membangun bait Allah? Jadi ceritanya gini. Sebenarnya ini ada Esra pasal yang ke-5 sih, tapi terlalu panjang. Jadi intinya di Esra pasal ke-5 itu ada bupati-bupatinya itu yang tanya itu loh. Bupati-bupati ini kok lihat, ini kok ada orang-orang Israel ini bangun. Lah, Darius ini kan zaman setelahnya daripada Kores toh. Yang pada waktu suruh bangun kan zamannya Kores gitu loh. Jadi waktu zamannya Kores sudah meninggal, lanjut terus pada waktu sampai zamannya Darius. Nah, pada waktu zamannya Darius itu kemudian bener dah ini kok bangun. Sempat diberhenti atau enggak? Sempat. Kemudian Darius ini ngadakan penyelidikan. Ayat 1 itu ya, diadakan penyelidikan di perbendaharaan di Babel, tempat naskah-naskah itu disimpan. Kemudian di Ahmeta, bentengnya di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Lah piagam ini namanya piagam Kores. Piagam Kores ya. Jadi pada tahun pertama Raja Kores, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu harus dibangun kembali sebagai tempat mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Terus kemudian bla bla bla, masih tingginya atau berapa. Nah intinya di ayat yang ketiga sudah ada perintah dari raja terdahulu untuk bangun. Kemudian ayat yang kelima dikatakan perlengkapan-perlengkapan yang dulu diambil oleh Nebukadnezar harus dibalikan kembali ke bait suci. Kemudian ayat 6 dia ngomong, oleh sebab itu Tatnai itu maksudnya bupati sing protes-protes ya. Dan Setar Bosnai kok bonsai sampean. Para penggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Maksudnya jangan kamu ngalang-ngalangi. Karena ini sudah ada bukti dokumen bahwa Kores itu memang raja terdahulu. Itu memang mengizinkan membangun rumah Allah. Gitu ya. Oke. Terus kemudian Tatnai dan Setar Bosnai ini menaati berbuat seperti yang diperintahkan Raja Darius. Ingat ya, ini Darius Persia loh ya, bukan Darius Media ya. Kemudian pada waktu itu ayat 15, maka selesailah rumah itu pada hari ketiga bulan Adar, yakni tahun ke-6 zaman pemerintahan Darius. Ingat ya, tahun ke-6 zaman pemerintahan Darius, bait sucinya sudah selesai. Ya, kenapa kok ini penting? Nanti kita lihat ya. Waktu Anda mendengarkan ini, ingat-ingat aja. Karena apa? Karena pada waktu zamannya Darius sudah selesai. Oke? Jelas ya? Penting itu toh. Waktu zamannya Darius, bait Allah sudah selesai. Nah sekarang kita lanjut yang silsilanya ya. Jadi anak Darius itu yang namanya Ahasiweros. Jadi Darius tadi yang pada masanya bait suci dibangun, itu punya anak namanya Ahasiweros. Ahasiweros ini jadi raja. Raja Ahasiweros ini yang diceritakan di kitab Ester.
Nah kalau yang di filmnya 300 Spartan namanya Xerxes I, ya ini orangnya. Ya toh, Raja Persia ya, yang melawan dari siapa? Leonidas. Jadi berperang melawan Leonidas siapa? 300 Spartan. Tahun 486 before Christ yang terkenal dengan nama The Battle of Thermopylae. Nah, pada waktu zamannya Xerxes I ini, zamannya ya Esther ini ya, ini sudah menguasai wilayah Ethiopia sampai India. Jumlah wilayah kekuasaannya itu dibagi sampai 127 wilayah. Jadi Ahasiweros ini luar biasa ya, Xerxes I ini ya. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Lah, Ahasiweros ini kemudian digantikan oleh yang namanya Artasasta. Inilah raja yang sempat menggagalkan atau menghentikan pembangunan kota Yerusalem. Ya, setelah dilakukan penelitian lebih dalam, maka pembangunan tembok Yerusalem dapat dilanjutkan lagi. Pada waktu zamannya siapa? Zamannya Artasasta juga. Anda mungkin bingung ya sebenarnya. Loh, tadi bukannya pembangunannya sudah selesai ya? Nah ini ya, pertama saya juga bingung ya. Kok ini di zamannya Artasasta kok digagalkan, ini gimana toh? Nah, mari kita lihat sama-sama ya. Kuncinya di sini, di Esra 4 ayat yang kelima itu dikatakan ini. Bahkan selama zaman Kores Raja Negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Kores ke Darius kan melewati beberapa raja ya. Mereka tuh nyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda dan menggagalkan rencana mereka. Jadi artinya pada waktu zamannya Darius itu ada usaha-usaha dari orang-orang di Israel itu untuk melawan daripada orang-orang Yehuda yang pengen bangun bait suci. Nah kemudian pada waktu ayat 6 diceritakan pada waktu pemerintahan Ahasiweros, itu mereka menulis surat, mereka itu maksudnya orang-orang yang ada di Israel Utara itu, nulis surat tuduhan terhadap orang-orang itu yang telah menetap di Yehuda nih Yerusalem. Kok ini kok bangun sih tembok sih? Nah gitu ya. Tapi kelihatannya pada waktu zamannya Ahasiweros, zamannya Ahasiweros masih ingat ya, Xerxes I itu gak dianggap, gak digubris ya. Terus pada waktu zamannya Artasasta, nulis lagi surat ya toh. Kali ini yang nulis surat Bislam, Mitredat, dan Tabeel. Mereka nulis surat yang isinya tuh gini. Isinya kurang lebih gini. Ya. Kiranya Raja maklum bahwa orang-orang Yahudi mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Kiranya Raja maklum, jikalau kota itu dibangun dan tembok-tembok sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti atau bea. Kira-kira seperti itu ya. Ayat 15 juga sama. Kota itu durhaka, maksudnya kota itu kota Yerusalem maksudnya. Yang selalu mendatangkan kerugian pada raja-raja. Wah, kami ini memberitahukan pada raja bahwa jikalau kota itu sudah dibangun kembali dan tembok-temboknya jika sudah selesai, maka bagi tuanku tidak ada lagi milik di daerah sebelah barat sungai Efrat. Wah, ini provokatif ini ya. Surat Rehum Simsai ini. Yang nulis surat Rehum Simsai ini ya. Bupatinya sama panitera ini. Nulis surat ke Yerusalem. Terhadap Yerusalem tentang Yerusalem kepada Raja Artasasta. Terus raja ini jawab. Ternyata Raja Artasasta ini mudah terprovokasi ya. Dia akhirnya langsung aja kita baca ayat 21-22. Oleh sebab itu keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu. Orang-orang yang bangun itu ya. Orang-orang Israel yang bangun itu. Supaya kota itu jangan dibangun kembali. Sebelum aku mengeluarkan perintah. Wah. Dan ingatlah baik-baik supaya jangan kamu berbuat sesuatu yang kelalaian dalam perkara ini. Apa gunanya kerusakan yang menjadi kerugian raja-raja itu bertambah besar. Jadi maksudnya Artasasta ini mudah terprovokasi. Saudara mau logika ya. Sekarang gini. Saudara tahu pada waktu zamannya Ahasiweros. Saya sudah bercerita. Daerah kekuasaannya itu dari Ethiopia sampai mana? India. Saudara, lebih pintar Ahasiweros menurut saya ya daripada Artasasta. Kan tadi Artasasta gak digubris suratnya nih. Kenapa? Sekalipun orang Israel itu mau membangun tembok. Saya pertanyaannya gini. Memang mereka bisa mengalahkan tentara-tentara Persia yang jumlahnya puluhan ribu
mungkin jutaan itu. Dengan cuma beberapa gelintir daripada orang Israel. Gak mungkin kan. Buat apa takut gitu loh. Tapi yang namanya Artasasta ini fobia tingkat tinggi gitu ya. Fobianya tingkat tinggi. Nah ini ada keanehan ya. Keanehan itu terjadi di ayat 23 dan 24. Anehnya seperti apa? Anehnya gini ya. Lanjut sing tadi ya. Tadi kan surat Raja Artasasta kan sudah keluar. Intinya kan apa? Orang Israel tidak boleh bangun. Kan kayak gitu ya. Nah langsung yang namanya Rehum dan Simsai. Itu dengan kekerasan yang tulisan merah itu ya. Memaksa orang itu menghentikan pekerjaan itu. Terus ayat 24 ini kasih keterangan gini. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem. Dan tetap berhenti sampai tahun kedua zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia. Ada sing aneh enggak? Ada sing aneh enggak nih? Ini kan ceritanya Artasasta ya. Kok tiba-tiba pembangunan ini terhentinya sampai pemerintah Darius. Loh, Darius ini kan sebelumnya Artasasta. Kalau sudah Artasasta, Dariusnya kan sudah meninggal. Kalau Dariusnya sudah meninggal, kenapa kok yang dihentikan oleh Artasasta itu berhenti sampai pemerintahan Darius? Ini gak kualik dah sejarah ini. Lihat bahkan sekali lagi ya. Ini loh. Anaknya Darius itu Ahasiweros. Setelah Ahasiweros itu Artasasta. Berarti Darius kan tidak ada pada waktu zamannya Artasasta. Nah kalau tidak ada pada waktu zamannya Artasasta, kok bisa-bisanya ngomong bahwa pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun kedua zaman pemerintahan Darius. Loh kok balik lagi? Ngerti ya maksudnya ya? Loh Alkitab ini salah tulis lah tentang ayat 24. Artasasta kan cucunya Darius. Bagaimana mungkin pekerjaan pembangunan setelah keluar surat Artasasta itu terhenti sampai tahun kedua zaman pemerintahan Darius yang adalah kakeknya. Aneh toh. Nah, cara jawabnya keanehan ayat 23-24 ini gimana ya? Saya juga mikir lama sekali gitu ya. Ternyata jawabannya gini ya. Ayat 6 sampai 23 di Esra pasal yang keempat itu selipan. Selipan itu maksudnya gini ya. Selipan yang menjelaskan tentang penolakan terhadap pembangunan ini ya. Tembok Yerusalem, bukan rumah Allah. Jadi cara bacanya Esra tuh kayak gini loh. Esra pasal yang 4 ayat 5. Kemudian langsung sambung, karena kan 6 sampai 3 ini kan selipan. Langsung sambung ke Esra 4 ayat 24. Coba kita baca ya kalau gini ya. Bahkan selama zaman Kores, Raja Negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia, mereka tuh nyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rencana mereka. Jadi ini ceritanya apa? Yang disetujui Kores itu apa? Membangun bait Allah. Ya. Nah, pada waktu itu, jadi pada waktu sing ayat kelima ini, terhentilah pekerjaan. Kenapa kok terhenti pekerjaan? Ya karena gara-gara ada penasihat-penasihat yang disogok. Gitu. Tetap terhenti sampai tahun kedua zaman pemerintahan Darius di negeri Persia. Jadi ini bangunannya mangkrak selama 2 tahun. Kemudian barusan Darius itu ngasih perintah yang sudah kita baca tadi. Nah ini, terus Darius itu nyelidiki. Memang benar dah bangsa Israel ini orang-orangnya oleh raja, enggak tahu raja siapa, sebelum diteliti ya mereka enggak tahu ya raja siapa, itu membangun daripada bait Allah. Ternyata ada, ya ini, yang nyuruh namanya Raja Kores. Ya, Kores ini yang nyuruh membangun rumah Allah di Yerusalem, jelas. Nah terus kembali ke sini. Berarti cara bacanya itu adalah gini. 6-3 itu boleh diabaikan saja. Cara bacanya 45 langsung ke ayat yang ke-24. Nah sekarang kalau ditanya,
Fungsinya apa? Ayat 6 sampai 23 itu diselipkan. Fungsinya gini. Tujuannya itu menggambarkan dari ayat 6 sampai 23 itu membangun tembok Yerusalem. Ayat yang kelima, 24, zamannya Darius itu membangun bait Allah. Masih ingat kata kunci yang saya ngomong tadi? Ingat, bait Allah selesai pada waktu masa pemerintahan siapa? Darius. Jadi pada waktu pemerintahan Artasasta yang adalah cucunya Darius, itu pasti pembangunan bait Allahnya sudah apa? Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Sehingga yang ditolak di sini itu adalah pembangunan tembok Yerusalem, bukan rumah Allah. Kalau kita lihat ya, mana tadi ya? Ini ya, mereka menyelesaikan pembangunan apa? Tembok-tembok. Ini enggak ngomong rumah Allah. Terus kemudian jika kota itu sudah dibangun kembali dengan tembok-tembok. Jadi waktu zamannya Darius itu yang ditolak bait Allahnya. Tetapi kemudian pada waktu itu Darius memeriksa kembali dokumen-dokumen lawas. Kemudian ketemu bukti konkret bahwa Kores yang sudah memerintahkan untuk membangun bait suci, ya sudah. Sehingga pada waktu zamannya Darius bait sucinya sudah selesai. Lah setelah bait suci berdiri mereka cari gara-gara lagi. Cari gara-gara apa? Cari gara-gara pembangunan tembok Yerusalemnya itu dicari gara-gara. Gitu. Nah, pada waktu zamannya Artasasta itu terhenti. Tapi kemudian di sini yang waktu dibakar kan ngomong. Loh kemudian dilanjutkan lagi. Pada waktu nanti zamannya Nehemia. Jadi Nehemia itu nanti diperbolehkan pulang untuk membangun tembok Yerusalem. Siapa yang izinkan? Namanya Artasasta Yoiki. Raja yang cucunya Darius ini yang mengizinkan. Oke, memang hari ini kita tidak membaca detail ya. Esra pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 28. Tetapi hari ini saya memberikan fondasi yang jelas terang benderang terhadap sejarah daripada bangsa Israel mulai dari Daud, gitu, Daud, Saul, kemudian pecah dua Rehabeam, Yerobeam, Israel Utara, Israel Selatan, kemudian disikat Asyur, Israel Utara, Israel Selatan disikat Babel, kemudian Babel, kemudian raja-rajanya jelas, yang bahkan tadi kalau nanti Anda masih bingung, diulangi lagi videonya juga enggak apa-apa. Gitu ya. Setelah Raja Babel, kita belajar sejarah Persia. Supaya apa? Supaya kita ini enggak bingung gitu loh. Enggak bingung waktu baca kitab ini tuh rajanya sopo, raja ini sopo gitu ya. Enggak bingung. Nah, sampai Persia ini memerintah sampai kapan? Sampai zamannya Maleaki. Setelah Maleaki itu kan ada vakum 400 tahun sampai ke perjanjian baru. Nah, tengah-tengahnya 400 tahun itu zamannya siapa? Zamannya Alexander Agung. Ya, Alexander Agung itu yang mengalahkan Persia. Alexander Agung mengalahkan Persia. Nah, setelah 400 tahun zamannya Alexander Agung Yunani dikalahkan oleh Romawi. Nah Romawi itulah yang menguasai abad pertama. Ya golongannya Pontius Pilatus lah gitu ya. Yang menguasai perwira Romawi yang bertobat yang sama Yesus itu kan ada itu dicatat. Perwira Romawi itu ya yang jadi pengikut Kristus. Yang percaya. Yang Yesus ngomong iman seperti ini belum pernah aku jumpai. Nah itu perwiranya siapa tuh? Romawi ya. Jadi abad pertama Romawi. Yunaninya sudah hilang. Cuma hilang secara kerajaan. Budaya Yunaninya masih sangat kental. Kenapa? Buktinya apa? Perjanjian baru kitab suci kita ditulis dalam bahasa Romawi. Ngawur. Yunani. Ya, Yunani tulisannya, bukan Romawi. Naskah asli daripada kitab suci kita ditulis dalam bahasa Yunani, perjanjian baru ya. Perjanjian lama Ibrani atau Aramaik. Aramaik itu yang waktu zaman-zamannya Persia ini. Gitu ya. Jadi ini penting sekali untuk belajar daripada sejarah. Nah nanti
peranannya Alexander Agung terhadap penginjilan apa? Wah ada. Buktinya apa? Kan dia melakukan Helenisasi toh. Helenisasi itu adalah budaya Yunani yang mengglobal. Intinya itu budaya Yunani yang mengglobal. Artinya ketika Yesus ngomong, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita pikir bicara nginjili pakai bahasa apa? Maksud pakai bahasa roh kan enggak mungkin. Ya toh? Maksud pakai bahasa Inggris kan enggak pernah ada. Nah, Alexander Agung walaupun tidak percaya Tuhan, Tuhan pakai untuk melakukan budaya Helenisasi. Artinya apa Helenisasi? Setiap daerah jajahan Yunani itu bisa bahasa Yunani. Sehingga kalau murid-murid itu penginjilan, ya pakai bahasa Yunani. Ya ketika pakai bahasa Yunani, penginjilan bisa jadi lebih lancar. Bayangkan kalau tidak ada Alexander Agung yang melakukan budaya Helenisasi. Apa enggak pekerjaan penginjilan itu susah. Bahasanya beda-beda. Jadi terhambat bukan? Nah ini secara tidak sadar kita melihat bukti-bukti historis dalam sejarah dunia yang Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan yaitu penginjilan. Oke hari ini banyak ya belajar tentang sejarah. Semoga tidak membosankan. Semoga semakin membuat kita semakin cinta Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.